Saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah jalur atau sarana yang memungkinkan individu atau kelompok berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Mobilitas sosial tidak terjadi secara otomatis tetapi melalui proses sosial yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat. Saluran-saluran ini bisa bersifat formal maupun informal, tergantung pada struktur sosial dan nilai budaya masyarakat. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan merupakan saluran paling penting dan dominan dalam mobilitas sosial modern. Pendidikan membuka peluang individu untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan bergengsi atau posisi sosial yang tinggi. Fungsi pendidikan sebagai mobilitas sosial itu, yang pertama, memberikan akses terhadap pekerjaan dengan status tinggi. Yang kedua, mengurangi hambatan sosial seperti kelas atau latar belakang keluarga. Yang ketiga, memfasilitasi meritokrasi, yaitu pencapaian berdasarkan kemampuan dan usaha. Nah, contohnya seseorang dari keluarga miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di universitas ternama, kemudian menjadi seorang pengacara atau dokter dengan penghasilan tinggi. Yang kedua, pekerjaan atau profesi. Jenis pekerjaan seseorang sangat menentukan status sosialnya dalam masyarakat. Semakin tinggi posisi atau profesi seseorang, semakin besar peluangnya untuk mengalami mobilitas sosial naik. Faktor penentunya, yang pertama jenis pekerjaan, manual versus non-manual, kasar atau profesional. Yang kedua, stabilitas dan jenjang karir dalam pekerjaan. Yang ketiga, pengaruh dan tanggung jawab dalam posisi tersebut. Contohnya, seorang buruh pabrik yang memulai usaha sendiri dan akhirnya menjadi pengusaha sukses. Yang ketiga, saluran mobilitas sosial organisasi politik. Keikutsertaan dalam partai politik atau organisasi pemerintahan dapat menjadi saluran penting bagi mobilitas sosial, khususnya di masyarakat yang menghargai kekuasaan politik. Manfaatnya, yang pertama, memperoleh kekuasaan dan pengaruh di masyarakat. Yang kedua, mendapat akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan sosial. Yang ketiga itu, dihormati dan memiliki status sosial tinggi di komunitas. Contohnya, seorang guru yang aktif dalam partai politik lokal, kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat itu ada perkawinan, di mana dalam beberapa masyarakat, perkawinan masih menjadi salah satu sarana mobilitas sosial, terutama bila seseorang menikah dengan pasangan dari status sosial lebih tinggi. Ciri-ciri perkawinan sebagai saluran mobilitas, yang pertama itu terjadi dalam masyarakat yang mementingkan status keluarga. Yang kedua, seringkali lebih berdampak pada perempuan. Yang ketiga, bisa bersifat naik, marriage upward, atau turun, marriage downward. Contohnya, seorang perempuan dari keluarga biasa menikah dengan tokoh masyarakat atau pejabat tinggi. Nah, yang kelima itu ada saluran mobilitas sosial, organisasi sosial atau keagamaan. Keikutsertaan aktif dalam organisasi sosial seperti LSM, organisasi keagamaan, dan komunitas budaya dapat meningkatkan status sosial seseorang. Peran organisasinya yaitu, yang pertama, meningkatkan jaringan dan pengaruh sosial. Yang kedua, menjadi tempat menonjolkan kepemimpinan dan integritas. Yang ketiga itu memberi pengakuan simbolik dalam komunitas. Contohnya, seorang pemuda yang aktif dalam organisasi keagamaan kemudian menjadi pemimpin masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam itu angkatan bersenjata. Di beberapa negara, menjadi anggota militer dapat memberikan akses pada status sosial yang tinggi, terutama jika mencapai pangkat atau jabatan yang penting. Contohnya, seorang pemuda dari desa terpencil menjadi perwira TNI dan dihormati di lingkungannya. Mobilitas sosial tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur dan dinamika masyarakat. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada cara dan hasil mobilitas itu terjadi. Yang pertama, ada dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama ada meningkatkan semangat dan motivasi. Adanya kesempatan mobilitas menciptakan kompetisi sehat dalam masyarakat. Orang termotivasi untuk belajar, bekerja keras, dan berinovasi. Contohnya adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu berusaha keras untuk memperoleh beasiswa pendidikan. Dan yang kedua, dampak positifnya yaitu mendorong perubahan sosial. Mobilitas membuka jalan bagi munculnya nilai-nilai baru yang lebih progresif dan modern. Orang dengan posisi sosial
baru bisa membawa ide-ide perubahan yang berdampak positif. Contohnya, pengusaha sukses dari desa mendirikan sekolah dan fasilitas umum di kampung. Dan ada yang ketiga, yaitu meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial mengurangi sekat-sekat kelas dalam masyarakat. Jika semua lapisan memiliki peluang yang sama, maka kesatuan sosialnya akan lebih kuat. Contohnya yaitu masyarakat tidak lagi mengelompokkan orang berdasarkan latar belakang, melainkan masyarakat akan mengelompokkan dengan prestasi dan kontribusinya. Dan yang keempat, dampak positifnya yaitu memperkuat meritokrasi dengan terbukanya seluruh mobilitas. Masyarakat ini lebih menghargai kemampuan dan prestasi individu dibandingkan warisan atau keturunannya. Dan yang kedua, ada dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah konflik sosial dan kecemburuan mobilitas bisa menciptakan rasa iri atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tertinggal atau tidak memperoleh kesempatan yang sama. Contohnya yaitu munculnya ujaran negatif terhadap seseorang yang berhasil karena itu dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Dan kedua dampaknya adalah disintegrasi keluarga. Itu bisa perubahan status bisa menyebabkan perbedaan nilai, gaya hidup atau pandangan antara anggota keluarga, sehingga itu memicu munculnya konflik. Contohnya ada seorang anak yang menjadi sukses di kota mulai menjauh dari keluarga dan menjauh dari adat istiadat desa. Dan yang ketiga ada kesenjangan sosial. Jika mobilitas hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, maka akan tercipta jurang antara kelas atas dan bawah yang makin lebar. Contohnya, hanya orang kaya yang mampu mengakses pendidikan yang berkualitas tinggi. Dan yang keempat ada stres psikologis. Tuntutan mempertahankan status sosial baru bisa menimbulkan beban mental, stres, bahkan depresi, terutama jika individu ini merasa tidak mampu untuk menyesuaikan diri.